Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saat ini kita sedang bersama berita terbaru yang akan disampaikan oleh saya, Muhammad Syafril Fariji dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berita terbaru mengingatkan bahwa banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia ya teman-teman. Mengingat banyak sekali fenomena-fenomena yang janggal, salah satunya adalah banyaknya pecahan meteorit yang ternyata jatuh di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Bekasi dan di beberapa tempat yang lainnya, yang menurut kesaksian para masyarakat di sekitar sana, mereka bersaksi bahwa mereka mendengar suara dentuman keras dan juga seperti ada bongkahan batu yang jatuh dari beberapa tempat tersebut ya. Nah, itu sebagai pembuka saja. Pada kali ini saya akan membahas mengenai teknik reportase dan investigasi berita yang dibawakan oleh kelompok 3 pada pertemuan lalu, yang diantaranya adalah Muhammad Nur Abdurrahman, Siti Nurhaliza, Syabila Nur Aziza, Hanum Salsabila, dan Hazar Aulia. Nah, kita bakal masuk ke sejarah jurnalisme investigasi. Nah, dari era Orde Lama tahun 1945 sampai tahun 1966, pada masa Orde Lama, ruang kebebasan pers relatif lebih terbuka dibandingkan periode setelahnya. Dalam situasi tersebut, tampil sosok berpengaruh seperti Mokhtar Lubis, pemimpin redaksi harian Indonesia Raya, dan Surat Kabar. Surat Kabar ini sering dianggap sebagai pelopor jurnalisme investigasi di Indonesia karena keberaniannya membongkar praktik korupsi di Indonesia serta penyalahgunaan wewenang hingga skandal moral pejabat tinggi negara. Memasuki era Orde Baru tahun 1966 sampai 1999, pada saat itu banyak sekali media-media pers yang dibungkam oleh pemerintah karena alasan-alasan tertentu, yang dimana para pers ataupun media pers dilarang untuk tidak mencampur adukan gitu ya informasi yang ada di pemerintah dan ada yang di masyarakat. Seperti itu. Lalu yang berikutnya memasuki era reformasi tahun 1998 sampai 2010, runtuhnya era Orde Baru pada tahun 1998 membuka era baru bagi jurnalisme investigasi di Indonesia, yang dimana adanya pencabutan regulasi yang ketat serta disahkannya UU Pers nomor 40 tahun 1999 menghadirkan landasan hukum bagi kebebasan pers, yang dimana praktik pemberedelan ataupun investigasi secara mendalam pun berakhir, sehingga media memperoleh ruang lebih bebas untuk menjalankan liputan yang kritis dan mendalam mengenai berita atau informasi informasi diantaranya. Lalu memasuki di era digital dan kolaborasi global pada tahun 2010 sampai dengan saat ini, era digital menghadirkan perubahan besar bagi jurnalisme investigasi di Indonesia, terutama maraknya perkembangan teknologi di Indonesia seperti mulai adanya gadget, internet yang makin cepat, dan juga media-media yang mulai beralih ke media sosial yang ada di Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi? Karena masyarakat sendiri sudah mulai mentransisikan kebiasaan mereka yang awalnya masyarakat sering sekali membaca koran, membaca majalah, membaca berita-berita berupa kertas dalam bentuk tabloid dan sebagainya. Namun sekarang masyarakat sudah bisa lebih dimudahkan untuk bisa membaca berita melalui gadget mereka, melalui handphone yang bisa mereka akses kapan saja, di mana saja, dan apa saja beritanya yang akan disampaikan oleh orang-orang. Nah, justru dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini justru memberikan tantangan tersendiri ya bagi para jurnalis dan juga media pers untuk bisa membuat berita yang lebih menarik dan juga lebih maksimal untuk disampaikan oleh halayak ramai. Lalu yang berikutnya kita masuk ke tahapan-tahapan jurnalisme investigasi. Nah, yang pertama itu ada namanya perumusan gagasan atau conception, yang dimana tahap ini menjadi pondasi intelektual dari seluruh investigasi. Jurnalis diharuskan untuk mengidentifikasi dan membenarkan sebuah isu yang tidak hanya menarik tetapi juga memiliki nilai publik yang substansial, biasanya melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran sistematik yang sengaja disembunyikan ya.
Lalu yang berikutnya adalah studi kelayakan atau keputusan lanjut atau feasibility and go slash no go discussion ya. Yang dimana ini nih menjadi keputusan lanjutan ya teman-teman, lanjutan untuk bisa membahas suatu fenomena tertentu ya. Apakah ingin dilanjutkan melalui investigasi secara langsung, apakah tidak, seperti itu. Lalu yang berikutnya itu adalah tahapan yang berikutnya adalah pengumpulan data atau base building, yang dimana base building ini merupakan fase untuk membangun fondasi informasi yang kokoh sebelum penyelidikan lapangan yang berbahaya dimulai. Mengapa ini penting? Karena kalau kita mempunyai fondasi dasar dari sebuah isu tertentu, kita bakal lebih secara leluasa untuk bisa mencari berita dan juga informasi yang ingin kita selidiki lebih dalam gitu. Terutama kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, seringkali kasus-kasus tersebut itu tuh sengaja ditutup-tutupi gitu ya. Sehingga kita harus memiliki data yang akurat, data yang benar-benar bisa membuktikan bahwa kasus-kasus tersebut memang ada dan bisa kita investigasi secara mendalam. Lalu berikutnya adalah perancangan. Nah, perancangan ini nih atau replika atau ya pembuatan lah ya. Itu tuh merupakan bentuk mind mapping gitu ya, struktur-struktur yang memang apa saja sih yang harus kita selidiki gitu tuh. Di bagian perencanaan ini kayak apa ya, siapa tokoh-tokoh yang bakal terlibat, di mana lokasi-lokasi kejadian-kejadian tersebut yang diduga menjadi akar dari masalah itu. Lalu yang berikutnya adalah riset dan pengumpulan fakta di lapangan atau original research. Nah, original research ini nih masuknya ke tahapan pencarian jejak ya, yang memang sangat intensif gitu tuh. Yang dimana jurnalis menerapkan metodologi investigasi melalui 3 pilar ya. Yang pertama, jejak dokumen atau paper trail. Yang kedua ada melacak surat kontrak dan transaksi. Yang ketiga ada jejak orange atau people trail. Jejak orang atau people trail. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi, verifikasi, dan juga pengujian informasi atau re-evaluation and verification. Kenapa re-evaluation itu tuh harus kita lakukan? Karena untuk mengevaluasi lagi apakah berita yang kita kumpulkan ini sudah cukup dan juga sudah akurat untuk bisa memecahkan suatu kasus ya. Supaya bisa lebih terjamin juga gitu ya informasi yang bakal kita sampaikan. Lalu yang berikutnya adalah tahapan-tahapan itu. Berikutnya adalah menutup kekurangan atau filling the gaps ya. Filling the gaps ini nih uh, terlepas dari perencanaan tadi ya, dimana masuk ke tahap verifikasi hampir selalu mengungkap adanya celah data, kontradiksi atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang dimana filling the gaps adalah fase dimana jurnalis kembali ke lapangan untuk mencari dokumen yang hilang atau melakukan wawancara konfirmasi terakhir. Nah, filling the gaps itu sendiri fungsinya adalah untuk mengafirmasi data yang udah kita kumpulkan. Kita afirmasi kembali gitu ya. Kita afirmasi kembali kepada pihak wawancara untuk melakukan hasil wawancara terakhir untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa informasi itu tuh memang benar dan juga bisa diverifikasi kebenarannya. Lalu yang berikutnya adalah penulisan dan penyuntingan. Ini tahap editing ya teman-teman, yang dimana kita menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan juga kalimat-kalimat yang kurang mudah dicerna itu tuh kita hilangkan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah publikasi, di mana publikasi ini menjadi faktor penentu berita teman-teman masuk dalam suatu fenomena atau hal-hal yang memang menjadi isu di masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar jurnalisme, yang dimana ada komitmen juga pada kebenaran, harus berkomitmen. Lalu yang kedua ada independensi dan objektivitas, yang dimana independensi itu tuh menjadi suatu hak ya, hak dan kewajiban bagi jurnalis untuk bisa melakukan independensi gitu ya, dimana dia tidak memihak kepada siapapun dan objektif ya, tidak menggunakan sudut pandangnya sendiri, namun menggunakan sudut pandang secara objektif ataupun ilmiah, yang dimana semua orang juga bisa mengkaji hal tersebut dan bisa dipastikan kebenarannya. Lalu yang berikutnya adalah verifikasi dan akurasi data. Verifikasi dan akurasi data ini penting teman-teman, karena untuk memberikan kebenaran yang lebih valid lagi terkait sumber dan juga informan ataupun narasumber yang kita ambil gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat adalah mengutamakan kepentingan publik. Itu penting banget karena harus
mengutamakan kepentingan masyarakat ya. Masyarakat tuh nggak boleh dapat info yang biasanya itu tuh justru malah merugikan mereka gitu tuh. Dan itu juga harus perlu disampaikan karena itu adalah bentuk dari sebuah kebenaran. Lalu berikutnya adalah etika jurnalistik. Etika jurnalistik kita sudah tahu semuanya. Lalu yang berikutnya juga ada keberanian dan perlindungan diri. Perlu ya keberanian karena sebaik apapun kita untuk menggali suatu informasi, kalau kita nggak berani buat bisa menyuarakan kasus tersebut, kita nggak bakal pernah bisa ada itu. Dan yang penting juga para jurnalis ini nih mendapatkan perlindungan yang pasti dari pemerintah maupun dari aparat kepolisian ya, supaya bisa saling menjaga. Dan jurnalistik juga, jurnalisme itu tuh bisa terus terjun ke masyarakat untuk menggali berita-berita yang kurang bisa diselidiki. Nah, kira-kira itu dia teman-teman mengenai jurnalisme, sejarah jurnalisme dan juga etika jurnalisme tadi. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Saya Muhammad Syafril Fariji pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di berita berikutnya. Audio Jungle.